Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast Samarinda Pos dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi saya, Ahmad Sahab, memandu acara talk show terkait dengan COVID-19. Dan kegiatan ini merupakan kerjasama Samarinda Pos dengan Satgas COVID Pusat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk terus memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 beserta pengaruh turunannya. Dan tema kali hari ini adalah belajar daring dan pernikahan dini oleh Dr. Desi Evriani, MSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kota Samarinda. Kami kembali mencoba menghubungi beliau lagi untuk segera bisa bergabung di forum ini. Kita bisa mulai diskusinya untuk setengah jam ke depan. Semoga beliau bisa segera terhubung. Ya, inilah salah satu bentuk teman-teman bagaimana Samarinda Pos juga sangat peduli pada COVID-19 yang telah berlangsung hingga setahun lebih saat ini. Dan mudah-mudahan dengan lebih seringnya dilakukan talk show semacam ini semakin membuka wawasan, kemudian juga kepedulian masyarakat untuk lebih peduli terhadap memutus mata rantai COVID-19. Karena kalau tidak dimulai dari kita sendiri, siapa yang akan melakukannya? Karena kalau berharap orang lain, kayaknya agak tidak mungkin. Jadi harus kita memulai satu demi satu hingga membentuk suatu komunitas yang pada akhirnya bisa memutus mata rantai. Ya, contohnya adalah menggunakan prokes kesehatan. Bagi yang ingin berkumpul, mungkin boleh saja berkumpul, tapi tetap pakai masker. Kemudian juga cuci tangan dengan sabun. Kemudian juga lebih kepada social distancing-nya juga diperhatikan, sehingga nggak ini ya, tidak sampai tertular gitu ya. Karena memang nggak enak yang namanya sakit ya gitu. Ya, alhamdulillah juga yang mulai bergabung, silahkan nanti boleh bergabung dan bertanya melalui kolom komentar. Saya lihat sudah cukup banyak bergabung dan kita masih mencoba lagi menghubungi Ibu Desinya ya. Beliau lagi kita coba menghubungi Ibu Desi. Kita juga coba Bu Desi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, alhamdulillah kita sudah bergabung dengan Dr. Gigi Desi Evriani. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bapak dari Bisa termonitor suara saya Ibu? Pak? Halo? Ya, suara Ibu tidak termonitor dengan saya nih Bu. Oke. Tes? Bisa? Bisa termonitor suara saya Ibu? Ya. Ya. Kalau gambar Ibu kita terima dengan jelas, ini Ibu Desi. Cuman suara Ibu yang belum termonitor dengan saya dengan baik di sini. Sudah jelas. Ya, okay. Sudah, alhamdulillah, sudah Bu, udah bagus, sudah jernih ini Bu. Ya, selamat siang dan assalamualaikum buat Ibu Desi. Terima kasih telah bergabung talk show ini, Bu. Ya. Dan kembali saya sampaikan, talk show ini merupakan kerjasama Samarinda Pos dengan Satgas COVID Pusat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 beserta pengaruh turunannya. Dan kami terima kasih Ibu telah mau bergabung dengan topik yang menurut saya agak menggelitik sebetulnya bahasanya ini ya. Belajar daring dan pernikahan dini. Kayaknya jauh beda sebetulnya, tapi kok agak menjadi ya, mungkin bisa kita mulai dulu Bu ya dari pertanyaan bahwasanya untuk diskusi setengah jam ke depan ini mungkin kita bicara pada dampak kesehatan fisik dan mental pada anak selama setahun belajar dari rumah ini seperti apa Bu menurut pandangan Ibu sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kota Samarinda. Silakan Ibu. Ya. Untuk pembelajaran jarak jauh atau dinamakan daring Pak, saat ini memang menimbulkan fenomena yang cukup meresahkan sebenarnya. Ya. Pada awalnya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait, terutama untuk Satgas. Memang kami saat itu menitik beratkan pada perlindungan untuk anak ya, hak anak, bahwa hak anak memang harus dilindungi dari pencegahan virus COVID-19. Tetapi dengan berkembangnya semakin hari dan semakin bulan dan kita sudah menginjak 1 tahun, ini ternyata ada fenomena tersendiri di masyarakat bahwa anak-anak ternyata tidak optimal Pak dalam pembelajaran melalui daring ini. Bahkan berdasarkan penelitian terakhir dan kami dapat di media bahwa di beberapa kota, mungkin termasuk di Kota Samarinda, pembelajaran daring ini menyebabkan anak-anak bosan yang pertama, yang kedua juga mereka terkendala dalam
sinyal dan paket internet untuk daring. Kemudian yang ketiga, tidak adanya dukungan yang penuh dari kedua orang tua mereka dan keluarga, karena mereka dalam tanda kutip orang tuanya gaptek ya Pak ya. Sehingga ini menimbulkan yang namanya keputusasaan dari anak-anak, terutama anak-anak remaja. Sehingga mereka mengambil langkah yang sangat, saya bilang sangat signifikan dan sangat berani. Mereka justru lebih ke arah untuk berpacaran, kemudian mengakhirinya dengan komitmen yang luar biasa, yaitu menikah dini. Iya. Nah, itu terjadi, ya. Jadi gitu ya. daring, karena mereka kegiatan mereka itu tidak terpusat pada pembelajaran offline seperti harus ke sekolah dan lain-lain, sehingga mereka punya waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan di luar belajar, sehingga yang dalam kata tanda kutip ngapelnya itu lebih sering, sehingga timbul ide untuk bagaimana kalau kita menikah saja, karena saya sudah pusing dengan daring, begitu Pak. Gitu ya. Ya. Oleh karena itu, makanya di beberapa kabupaten kota, termasuk di kota Samarinda, terjadi peningkatan signifikan sekali. Dan untuk tahun 2020, kota Samarinda ini menduduki peringkat kedua Pak. Kalau di ranking sekolah, bagus ya peringkat kedua. Nah ini kita nggak bagus. Nah peringkat pertama untuk Kutai Kartanegara, kemudian kedua Samarinda, dan ketiga Balikpapan, dengan jumlah sekitar 216 yang melakukan pernikahan di usia anak. Namanya bukan pernikahan dini, sebenarnya perkawinan usia anak. Dan memang usia anak Bu ya. Ya, usia anak, yaitu berdasarkan undang-undang terbaru di bawah usia 19 tahun. Begitu Pak. Menjadikan kami memang bagaimana ada strategi dan cara bagaimana untuk mengalihkan ide-ide yang tidak orisinal ya. Jadi saya nggak tahu ide dari mana. Akhirnya memang ada korelasi yang sangat erat antara pembelajaran daring dengan pernikahan dini, seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Bu, kalau dilihat sebetulnya seharusnya kan dengan belajar daring pernikahan dini harusnya lebih tercegah, karena kan mereka lebih tidak sering tatap muka. Tapi ini kan justru ketika daring justru tatap mukanya malah lebih sering. Berarti ada loss control orang tua atau seperti apa ini Bu terhadap anak? Betul Pak. Kalau memang pernikahan dini atau perkawinan usia anak itu adalah hilirnya Pak. Ya. Tetapi dilihat dari hulunya memang ada peran dari orang tua yang memang tidak maksimal dan optimal, yang tadi saya sampaikan. Ternyata setelah kami selidiki lebih lanjut dan kita sempat ngobrol dengan beberapa remaja ya, terutama SMA, mereka itu ternyata memang beberapa orang tua yang tidak memberikan sarana yang maksimal kepada anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran daring. Sehingga itu Pak, yang pertama orang tuanya gaptek, kedua memang tidak mempunyai faktor ekonomi, tidak mempunyai dana dengan sarana handphone yang cukup memadai, terus paket internet kan juga nggak murah Pak, karena pembelajaran daring kan memerlukan internet yang banyak. Nah itu akhirnya menjadi keputusasaan mereka sebenarnya, mereka putus asa. Mungkin awalnya mereka oke ya Pak ya, apabila memang semua difasilitasi oleh orang tua. Tetapi ternyata ketika tidak difasilitasi, mereka akhirnya berbuat kegiatan yang memang tidak seharusnya. Jadi semacam adanya distraction ya, pengalihan dari pembelajaran daring yang mereka memang tidak bisa lakukan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kami, bagaimana strategi yang kami lakukan adalah kami ada yang namanya Puspaga Pak. Ini sekaligus sosialisasi kepada pendengar. Puspaga Pak ya? Nah, kami punya namanya Puspaga yang singkatan dari adalah Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah ini adalah Puspaga yang baru berdiri di 2019. Itu fungsinya dan tujuannya adalah merupakan suatu wadah untuk keluarga, untuk pembelajaran keluarga, jadi sebagai wadah curhat, wadah untuk diskusi, wadah untuk ngobrol, bagaimana terutama untuk ibu atau ayah yang memang kesulitan bagaimana mengarahkan anak-anaknya untuk pembelajaran daring. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memfokuskan anak untuk belajar daring dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pola asuh anak sehari-hari dalam masa pandemi COVID-19. Itu sebenarnya ada di dalam tema kami dalam pembelajaran Puspaga. Nah ini memang saat ini karena keterkendala juga untuk tatap muka kami batasi, dan kami juga menyediakan sebenarnya online untuk konsultasi gratis,
Nah, konsultasi tersebut bukan kaleng-kaleng ya Pak ya, karena ini kami langsung nanti ditanggapi oleh 3 orang psikolog yang memang sudah berkompetensi dengan baik dan bersertifikasi seperti itu. Jadi dan ini adalah free, tanpa biaya Free Pak. Bu ya. Free tanpa biaya, memang khusus untuk Kota Samarinda Kota begitu. Samarinda. Nah, untuk bisa mengakses Puspaga ini seperti apa Bu? Artinya kan kayak tadi Ibu juga sempat katakan bahwasanya tidak semua orang tua ini melek terhadap teknologi gitu, maksudnya nggak ada yang gaptek-gaptek juga begitu. Nah, ini kan kalau misalnya Ya, tatap muka dibatasi, sementara harus bisa via online. Nah, seperti apa ini mensiasatinya supaya juga bisa orang ya, tua bisa tahu? betul Pak. Jadi untuk Puspaga sendiri nanti bisa bergabung di IG story di Instagramnya Puspaga, Puspaga Samarinda atau di Facebooknya Puspaga Samarinda. Di situ nanti kita bisa chat dan kita bisa share dan bisa dibuka juga di wallnya. Di situ ada link untuk menuju yang online dan di mana tempatnya, berapa nomor HP yang bisa dihubungi ada di situ semua. Jadi bisa dibuka di Facebook Puspaga Samarinda atau di Instagram Puspaga Samarinda. Dan ataupun sempat dan dekat rumahnya bisa mengunjungi Puspaga yang buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang untuk selama masa pandemi ini. Itu bertempat di lokasinya di belakang Polres Bayangkara Pak. Oh, Tepat di di belakang Polres Polres Bu ya. Bayangkara. Ya, itu cukup mudah, strategis sekali tempatnya. Silakan datang ke sana dan kami sudah standby dengan 3 orang pengurus di sana dan akan kami langsung akan kami langsung tindak lanjuti dengan psikolog yang memang bertugas saat itu, seperti itu. Bu, sejauh pemantauan Ibu, seberapa banyak sebetulnya orang tua yang telah menggunakan jasa Puspaga ini sendiri Bu untuk melakukan konsultasi atau konseling lah terhadap anak mereka? Ya. Untuk tahun 2020 Pak, itu sekitar ada 262 orang yang tercatat menggunakan fasilitasi baik tatap muka ataupun melalui online. Untuk partisipasi masyarakat sendiri, partisipasi masyarakat kami hitung dari jumlah like, jumlah yang menonton video ya, kemudian jumlah yang buka medsos kami itu ada sekitar totalnya ada 600 sekian. Memang belum maksimal Pak. Oleh karena itu memang menjadi tantangan kami sendiri melalui syukur alhamdulillah Sapos bisa memberikan fasilitasi dan kami minta bantuan dari berbagai media juga untuk memviralkan Puspaga ini supaya bisa berdaya guna dan juga masyarakat bisa menggunakan media ini dengan secara baik Pak, karena ini media yang istilahnya yang tidak didapatkan di tempat lain ya, karena kita langsung terhubung dengan para psikolog seperti itu. Bu, dengan jumlah 3 orang psikolog tentu jumlahnya kurang kan Bu daripada untuk yang harus dilayani dalam jumlah yang cukup besar, apalagi di Kota Samarinda saja mungkin jumlahnya ratusan ribu anak yang harus bisa dilayani atau orang tua begitu. Nah, apakah itu memadai Bu dengan jumlah 3 orang ataukah ada wacana misalnya dari PPA Kota Samarinda menggandeng pihak-pihak lain seperti kalau saya tidak salah ingat itu ada BKKBN juga punya lembaga-lembaga yang kurang lebih mirip seperti Puspaga ini. Nah. Untuk 3 orang psikolog memang kami diberikan target dari kementerian itu ada 10.000 Pak tiap tahunnya untuk menjangkau 10.000 keluarga minimal ya. Nah ini kalau dihitung ya minimal. Sebenarnya jumlah konselor itu bisa banyak Pak ya, bisa boleh lebih dari 3, tapi memang kemampuan untuk Kota Samarinda saat ini baru 3 orang. Dan ini sebenarnya makanya dibagi dalam beberapa piket Pak, ada beberapa jam-jamnya. Dan online pun itu masyarakat bisa memilih ada jamnya, ada dengan siapa akan berbicara, hari apa, itu bisa dipilih oleh masyarakat. Kemudian untuk tatap muka kan bisa nanti melalui janji dulu, appointment dulu, mau hari apa, karena insya Allah kami bisa menjangkau untuk Puspaga, tetapi itu juga tidak membuat kami istilahnya mati gaya ya. Kalau misalnya memang tatap muka atau melalui online berkurang, kami turun jemput bola. Jadi kami bisa turun ke kelurahan, ke puskesmas, ya. Kemudian kami bekerja sama dengan organisasi perempuan yang ada di Kota Samarinda untuk menyebarkan perihal baik ini. Jadi kadang kami nanti masuk ke yasinan Pak, ke arisan, seperti itu. Jadi ada pertemuan rutin, bisa pertemuan rutin PKK, pertemuan rutin dan wanita, bahkan beberapa kegiatan misalnya peringatan Hari Kartini, Hari Ibu, Hari Anak kami juga masuk seperti itu sebagai narasumber. Gitu. Ya. Bu, tadi Bu sebutkan bahwasanya kan perkawinan
usia anak itu kan faktor hilir sebetulnya. Nah, Ya, terutama faktor hulunya juga pasti banyak kan, Bu. Artinya apalagi di ya, tengah pandemi saat ini, kalau saya tadi katakan ya, bahwasanya orang tua lost control, sebenarnya kan juga orang tua sebenarnya mereka tidak akan lost control seandainya mereka juga tidak harus diterpa dengan kondisi perekonomian, kemudian juga tingkat pendidikan yang mungkin masih di bawah, kemudian juga mereka harus punya anak banyak, harus mengurus. Nah, ini kan sebenarnya faktornya jadi kompleks nih, Bu. Seperti apa menyikapi kondisi seperti itu, Bu? ya. Memang ini sudah kami breakdown. Kemarin kebetulan kami baru rapat koordinasi daerah untuk Provinsi Mm-hmm. Kalimantan Timur. Ternyata memang hulunya adalah harus penguatan dari orang tua itu sendiri. Nah, jadi Mm-hmm. terjadinya proses perkawinan anak itu salah satunya penyebabnya adalah ketidaktahuan orang tua dan eh, apa namanya, bukan ketidakpedulian tapi pengetahuan orang tua bahwa pada saat mereka mengawinkan anaknya di usia perkawinan anak akan timbul permasalahan yang akan lebih besar, dan ini menjadi investasi yang tidak baik untuk bangsa dan negara, terutama untuk komunitas masyarakat. Nah, faktor-faktor tersebut dan juga sudah di breakdown, Pak, antara lain ada faktor budaya selain perekonomian, ya, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial, ekonomi, kemudian faktor kesetaraan gender pun juga ini berpengaruh. Nah, oleh karena itu memang kami sudah harus merubah strategi bahwa bukan anak-anaknya yang kami berikan stimulan, tetapi saat ini yang harus diberikan stimulan pertama adalah orang tua. Oleh karena itu Puspagang punya peran yang sangat penting untuk memberikan pembelajaran yang benar, ya, pembelajaran yang benar bagaimana untuk membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Nah, ini kami sudah melakukan terobosan, yaitu melalui namanya Koper Catin, Pak. Koper Catin yaitu konseling persiapan perkawinan bagi calon pengantin yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Bentar, Pak. Saya pindah dulu. Iya. Ya. Nah. Ya. Jadi Koper Catin ini sendiri kami sudah melakukan untuk tahun 2020 itu dilakukan baru di 3 KUA, kemudian nanti di tahun ini kami menambah di 7 KUA yang berikutnya, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena kami juga lagi mengusahakan bahwa semua calon pengantin, calon orang tua yang kedepannya akan melakukan pernikahan harus melalui dulu Puspaga, Pak. Begitu, itu cita-cita kami. Oh, gitu. Ya, Konseling dulu, Bu, ya? Ya, jadi kami memberi advokasi kepada Kemenak dan mungkin nanti juga advokasi kepada dinas-dinas terkait dan pemerintah kota, bahkan nanti insya Allah akan dikeluarkan peraturan wali kotanya, mudah-mudahan lancar. Jadi setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sudah melalui pembelajaran dulu Puspaga, sehingga paling tidak hulunya sudah kita tangani, sehingga ada pembekalan-pembekalan yang bermanfaat bagi calon pengantin pada saat nanti mereka menjadi orang tua, mereka sudah siap secara mental, fisik, sosial, budaya, dan lain-lain, dan pengetahuan, dan tentunya tidak mempunyai frekuensi yang sama dengan kami, bahwa mereka setuju dengan tidak mengawinkan anaknya di usia anak, seperti itu. Itu ya. Bu, kan sudah ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 gitu ya, 2019, tentang ya betul, tentang perubahan atas undang-undang tersebut yang usia nikahnya kan dinaikkan tuh, Bu. Jadi usia dinaikkan dari 19 ya. Ya, tapi menurut fakta ternyata, Bu, justru angka pernikahan usia anak ini justru makin meningkat justru karena ada ini, karena juga yang berdasarkan laporan banyak sekali yang persetujuan dispensasi nikah ini disetujui oleh pengadilan. Ini gimana kira-kira? Ya, itu pun hasil dari identifikasi mata, hasil dari FGD. Jadi ternyata pihak pengadilan itu ternyata tidak bisa menolak karena rekomendasi itu secara berjenjang, Pak. Mulai dari RT, kemudian kelurahan, kemudian KUA, kecamatan, kemudian baru pengadilan. Apabila sudah melalui proses yang dari bottom up ini, Pak, sehingga pengadilan cukup sulit untuk menolak. Padahal di pengadilan pun sebenarnya sudah dilakukan yang namanya pembekalan kepada calon pengantin tersebut untuk tidak menikah di usia anak. Ternyata kalau tidak berhasil pun, dan itu karena sudah ada rekomendasi dari bawah, ya kan, terutama dari kecamatan, akhirnya mereka menyetujui
Nah, oleh karena itu makanya nanti berstrategi, dirubah strateginya di KUA, di RT lurah kecamatan itu harus dilengkapi dengan diperkuat kapasitasnya sehingga tidak mudah untuk memberikan rekomendasi tersebut seperti itu. Ya, kalau saya tilik dari kasus yang masuk gitu Bu, yang saya baca juga begitu, banyakkan sekali itu justru ada celah yang saya perhatikan yang bisa dimanfaatkan oleh calon pengantin tadi. Bahwasanya mereka ya istilah dulu MBA gitu, Married by Accident gitu. Artinya ketika sudah MBA ini kan mau tidak mau harusnya ya begitu ya, mau tidak mau karena kan banyak faktor yang mempengaruhi. Nah ini seperti apa Bu? Kira-kira PPA menyikapinya? Apakah ini berarti ada celah yang bisa dimanfaatkan sepertinya? Ya, kalau untuk MBA atau Married by Accident paling tidak ya mau nggak mau harus biasanya pengadilan akan memberikan persetujuan ya Pak ya. Tetapi Ya. setelah itu celah tersebut memang besar ya gapnya dan itu bisa menjadi salah satu poin penting untuk menambah angka perkawinan anak. Tetapi dengan begitu kalau sudah terjadi Pak ya, kalau sudah terjadi ya sudah tidak apa-apa. Tetapi kami akan melakukan namanya kawal orang tua muda namanya. Jadi orang tua yang muda yang hasil dari pernikahan usia anak akan menjadi orang tua muda. Kita sebut namanya orang tua muda. Nah, dengan begitu mereka tidak akan kami lepas ya. Untuk tahun 2020 ada sekitar 216-an. Nah, itu akan kami gali kembali siapa-siapa yang melakukan pernikahan anak. Itu rencananya akan kami kawal dan akan kami dampingi secara untuk peningkatan pertama peningkatan emosionalnya ya, mereka harus siap orang tua. Yang kedua ternyata pengaruhnya dari ekonomi. Nah, kami namanya programnya adalah Prakarya Seger Waras, Pak, program pemberdayaan keluarga berdaya. Ini bekerjasama dengan Pampreneurs dan Forum Puspa yang baru saja dibentuk. Ini juga kami sekaligus sosialisasi. Ini kami akan memberikan pembekalan-pembekalan untuk peningkatan keterampilan bagaimana bisa menghidupkan perekonomian untuk orang tua mereka yang pastinya juga menjadi beban untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga kepada orang-orang tua muda tersebut bagaimana mereka bisa berdiri sendiri, bisa menghasilkan, tapi sekaligus masih bisa bersekolah seperti itu. Gitu. Bu, terkait itu tadi masih terkait belajar daring. Apakah Ibu melihat belajar daring yang saat ini juga akan mulai tatap muka? Artinya materi-materi yang disampaikan itu sudah cukup membuat mereka mulai melek terhadap hal-hal seperti ini, atau justru ini menjadi pemicu mereka karena belajar daring menggunakan handphone sehingga akses ke situs-situs yang seperti itu juga lebih mudah? Ini seperti apa Bu kira-kira Bu? Iya, itu dia Pak, betul. Saya setuju. Jadi pembelajaran daring itu kan ada dua mata sisi ya Pak ya. Pertama, mata sisi pertama memang mempermudah anak-anak untuk memperoleh informasi dari gurunya. Yang kedua memang mereka mempunyai akses yang lebih leluasa dan itu juga menimbulkan dilema sendiri bahwa mereka memegang handphone jauh lebih lama daripada mereka harus pergi ke sekolah. Betul. Ya, nah, kalau ke sekolah terus terang anak saya bisa batasi hanya memegang handphone Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi saat ini kalau saya batasi akhirnya dia nggak bisa sekolah karena apa-apa harus Google Meet, harus Zoom meeting dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami juga dari Dinas Pemberdayaan sudah melihat fenomena seperti ini. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan melalui parenting class namanya Pak. Parenting class yang sebisa kami Pak. Sebisa kami masuk, memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan bahaya gadget, bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, ya. Bahkan saya melihat di di sekolah anak saya masuk sudah Dinas Kominfo dari provinsi untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan gadget yang bijaksana, yang bijak. Mungkin ini adalah salah satu upaya-upaya kami dari pemerintah daerah untuk bagaimana mengatasi penggunaan gadget melalui berdasarkan daring ini. Nah, untuk situs-situs ini Pak, itu juga yang repot. Terutama di handphone saya ini pun itu tidak diblokir, katanya diblokir oleh Diskominfo. Ternyata itu selalu muncul Pak sekarang. Nah, itu yang berbahaya. Saya bilang ini bagaimana kalau lihat anak-anak kan? Nah, itu makanya melalui guru BK Pak, namanya di setiap sekolah kan ada guru BK Pak. Kami akan meningkatkan pelatihan kapasitas melalui namanya pelatihan konvensi hak anak. Di dalamnya juga nanti akan kami berikan bagaimana guru-guru pendekatan untuk sex education-nya Pak. Jadi anak-anak harus paham kalau ada seperti itu ya jangan diterusin, harus dimatikan atau bagaimana. Atau bagaimana cara menjaga diri mereka agar tidak terjadi pelecehan seksual.
ya kan seperti itu. Nah, jadi itu yang kami laksanakan. Memang masih banyak PR yang harus kita laksanakan. PR kita Bu ya. PR kita banyak Pak. Jadi makanya bantuan media seperti ini sangat membantu kami untuk menyuarakan lagi kepada masyarakat, perpanjangan tangan kami agar masyarakat menjadi aware dan mau lebih terlibat kembali, terutama untuk orang tua ya Pak ya, karena mereka juga udah pusing mikirin harus bekerja, mikirin harus mencari uang, malah anak-anaknya juga susah untuk belajar. Nah itu, jadi memang dilema lah seperti itu. Dilema, tingkat stres tambah tinggi berarti Bu ya. Dilema. Tingkat stres tambah tinggi, betul. Hati-hati. Nanti kena apalagi barisan para emak ini. Iya. Iya. Ya Ibu, saya masih pengen ngobrol panjang sebetulnya Ibu, cuman waktu kita terbatas, tapi nanti kita kapan lagi kita jadwal kembali dengan Ibu untuk bisa diskusi lebih lanjut lagi soal ini, terutama tadi yang terkait dengan Puspaga tadi Bu ya. Saya cukup menarik terkait ini karena supaya juga masyarakat lebih aware dengan Puspaga. Nah, di ujung perpisahan ini mungkin bisa Ibu kasih tips atau saran atau apalah itu kepada sahabat podcast Samarinda Post ini yang juga notabene adalah warga kota Samarinda. Silakan Ibu. Ya, untuk keluarga di kota Samarinda, orang tua, ayah bunda, ayo mari kita perhatikan kembali bagaimana cara untuk memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak, karena anak-anak mempunyai hak-hak dasar yang harus kita perhatikan. Jangan memperhatikan hak orang tuanya, tetapi anak-anak perhatikan juga haknya, dan juga tuntut kewajiban mereka agar terjadi keseimbangan dalam keluarga. Dan marilah kita sama-sama mendukung stop perkawinan anak, atau disingkat kalau Kukar punya inovasi namanya janda Pak, mohon maaf. Jangan menikah muda. Jangan menikah muda. Ya. Lebih enak menekan di otak itu Bu ya. Ya. Ayo kita viralkan janda-janda ya. Janda di kota Samarinda jangan menikah muda. Kita dukung karena anak adalah masa depan dan pemimpin bangsa selanjutnya. Mungkin itu saja. Dan mohon melalui podcast hari ini kami juga menghimbau apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimanapun Bapak Ibu berada, silakan angkat telepon 112 call center atau bisa melalui aplikasi SIPPEKA, SIPPEKA, melalui gadget Anda. Itu tinggal di-download saja, tidak banyak memorinya, tidak banyak datanya, atau hanya angkat telepon 112, itu bebas pulsa ya Pak ya. Jadi tinggal dilaporkan kejadian di mana, kemudian siapa yang melapor dan berapa nomor NIK-nya. Kemudian kami tidak akan menghubungi Bapak Ibu kembali. Jadi rahasia terjamin. Terjamin Bu ya. Tim kami melalui UPTD PPA, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan melanjutkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Jadi jangan takut untuk melaporkan, dan jangan segan untuk datang ke Puspaga. Kami tunggu kehadirannya. Siap, luar biasa Ibu. Ya, Bu Desi, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut dengan topik-topik lain yang lebih hangat. Tapi juga mungkin bicara soal pernikahan anak, usia anak ini juga sangat tidak bisa selesai dalam saat ini saja, masih bisa berlanjut terus-menerus gitu ya. Dan saya harap mungkin sahabat podcast Samarinda Post bisa mendengar apa yang Ibu masukkan tadi. Mudah-mudahan juga nanti melalui Samarinda Post mereka bisa menyerap banyak masukan dan Puspaga semakin dikenal sehingga juga niat awalnya bisa tercapai. Ya, sekali lagi Ibu Desi, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sapos. Ya, Bu. Bu.